Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ini dua kelompok B. Jadi yang pertama ibu-ibu semua ya. Ya, Pak. Jadi ada disediakan pensil atau pena dan buku di depan ibu. Tulis teori belajar yang ibu ketahui, itu yang pertama. Yang kedua, tulis ayat surat Yunus ayat 99. Diberikan waktu 6 menit lebih kurang. Nanti kalau belum selesai kita tambah. Yang Baik, pertama, teori-teori belajar yang ibu ketahui. Yang kedua adalah tulis ayat Al-Quran surat Yunus ayat 99. Ada pertanyaan? Enggak, Ada Pak. ya? Oh iya, lanjut. Ini kita sudah hadir semua. Bu Eli. Bagaimana kabar Bu Eli? Silakan. Pak. Ya. Yunus Silakan. 99, Pak. Ya, silakan merupakan ditunggu sekarang lewat 3. Nanti 6 menit 8:09 kita coba tanya.
Gimana? Bu, sudah selesai? Teori belajar itu termasuk apa yang dimaksud dengan teori belajar itu. Jadi bukan teorinya itu. Belum lagi, Pak. Pak. Oh iya, silakan. Belum. Belum, Pak. Iya, silakan. Tunjukkan. Satu menit lagi. Diberi waktu. Ya, Pak. Ini cukup. Bu. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, saya ingin konfirmasi pada Ibu tentang tugas-tugas ya. Kalau pre-teaching kemarin linknya sudah diapakan ke Bu Nurul udah? Sudah, Pak. Bu ada, Sudah, Pak. udah Bu Lili, Sudah, Pak. Bu Kaspia, udah. Sudah, Pak. Oh. Kemudian yang kedua tentang review.
apakah Ibu semuanya sudah selesai Sudah, Pak. Sudah, upload Pak. ulang? Ibu Nurul bagaimana? Sudah, Pak. Kalau Ibu upload review itu ada tanda bahwa Ibu sudah mereview di Su- MS Ibu itu. Sudah, Pak. Ada tandanya. Ada Tanda tandanya. tulisan Sudah. sudah warna hijau, Pak. Oh. Saya cek barusan. Nurul semuanya belum ada review, belum ada lagi, masih kosong, Oh iya, Pak. masih ada, Hah? Nanti dilihat lagi, Pak. Iya kosong. Jadi kalau di LMS saya bagi yang sudah mengirim sudah. Masalahnya saya menilai atau belum, tapi sudah ada kata sudahnya itu. Tapi Nurul semuanya belum, belum Iya, ada Pak. yang satu pun. Nanti dilihat lagi, Pak. Cek lagi 1, 2, 3, Pak. pokoknya belum ada yang satu pun review di upload ulang. Iya, Pak. Jadi itu pintu saya apakan, sebab mungkin ini saya nggak tahu. Ada bilang kemarin mungkin ini pertemuan terakhir ini mencek dengan tatap muka ini, mungkin nanti saya mencek di minta konfirmasi mungkin di WA grup saja. Baik, Ibu tadi ada Tunggu dulu, Pak. Mohon maaf, Pak. iya silakan. Yang masalah review tugas tuh kan sudah upload, mungkin sudah Bapak nilai, Pak. Cuman ada Cuman, satu yang belum keluar nilainya, Pak. Apa terlupa? oh iya, ya memang itu. Jadi yang kelompok kita ini ya kemarin ada juga ya. Jadi sudah termasuk mungkin Ibu Kasbia tapi belum saya nilai, gitu. Belum sempat saya nilai. Ya, karena yang lain apa Nah, namanya, Pak? Kayaknya oh iya, tinggal satu gitu, Pak. Yang oh selebihnya, iya, yang barangkali memang yang belum selesai tapi sudah. iya sudah. Jadi di lokal kita ini Ibu Nurul saja yang belum. Bu Willy Iya, Pak. udah, udah, Ibu Kasbia juga. Tapi mungkin saya belum menilainya, gitu. Terima kasih, Pak. Kemudian tentang diskusi sudah diisi diskusi itu setiap diskusi sudah ya, Sudah, tapi saya Pak. belum mencek ya sudah. Sebab begini nanti ibu dia diskusi itu ada nilainya, kemudian ada kolom nilainya. Kalau tidak ada nilainya, tentu pembaginya termasuk kolom yang kosong itu gitu. Jadi merugikan ibu jadinya. Jadi setiap kolom itu harus ada tercantum nilai, jangan ada yang kosong. Sebab kolomnya itu termasuk selalu di pembaginya walaupun kosong. Baiklah, pertama ini dalam apa ini ada baca Al-Quran juga menulis. Kalau Ibu Kasbia ada mana tulisannya? Coba diapakan di apa? Ditengokkan ke situ. Ya, Lihat aja, Pak. oh, surat Yunus ya? Iya, Pak. Oh, Yunus. Oke. Kalau ada, ada. Pak. Nggak kelihatan tuh. Hah? Nggak kelihatan Oh iya, karena background, Pak. iya Background-nya jembatan yang nampak. Iya, Jembatan. karena background. Ibu Eli? ini, Pak. Ya, mana dia? Arabnya, Pak. Banyak tulisan. Oh ya, itu bahasa Arabnya ya. Oh ya, dia termasuk. Oh ya, makasih. Iya. Ibu Nurul, Nurul, Ini, Pak. mana dia? Nggak kelihatan. Cara mengetengahkan layar ini bagaimana caranya? Bisa. Ini sistem nih, ada yang di tengah, ada yang di tepi aja. Oke. Ya ada, Pak. Coba baca Ibu Kaspia Iya, Pak. ayat tadi. Ya baca. Bapak terlempar keluar. Kenapa tuh bisa mati-mati kayak gitu, Saudara? Apanya, Kak? Jaringan Bapak tuh, Kak. Oh, gitu. Patang mode 7 mah, Kak. Akak lambe tadi langsung jawab pun nggak sih? Tadi langsung ke teori. Iya. Iya kan? Lempar ya. Silakan. Lempar, Pak. Iya. Ini sinyalnya.
Silakan Ibu Paspian. Ya, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Sadaqallahul azim. Nurul lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alna fil ardi kulluhum jami'an fa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Sadaqallahul azim. Ibu ada lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Sadaqallahul azim. Bu ini lagi. Ya, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Sadaqallahul azim. Di depan ibu-ibu Quran terjemah itu. Iya, Quran Pak. terjemah. Ya. Iya, Pak. Oh, iya, saya ingin mengatakan, coba baca terjemahnya Nurul. Nurul. Tentulah beriman orang seluruhnya, tapi aku memaksa manusia mereka di Kurang jelas Pikirannya apa Nurul. Ya, speaker. Ibu ada coba terjemahnya Pak. Seandainya Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang di bumi seluruhnya beriman. Apakah engkau Nabi Muhammad akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang-orang mukmin? Nah, jadi ini bisa kita apakan sebagai pendidikan. Ya. Anak-anak kita itu tidak bisa kita apakan seperti yang kita pikirkan. Sebab anak-anak itu bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Bahkan anak kita sendiri. Anak kita sendiri, kita hanya bisa menyarankan, menyalahkan, tapi ujung-ujungnya anak itu. Ini Tuhan saja mengatakan kepada Nabi Muhammad, jadi kalau Tuhan menghendaki, sungguh beriman semua orang di bumi, tapi Tuhan tidak lakukan. Nah, jadi Tuhan bertanya, apa anta tukrihun nasa hatta yakutu mu'minin? Apakah Anda memaksa orang lain seperti beriman seperti Anda? Tidak bisa. Nah, anak-anak juga begitu, apalagi anak orang ya, anak kita saja
apa yang kita apakan sering tidak bisa kadangkala nggak seperti yang kita inginkan. Ini makanya yang bisa sejarah orang tuanya Nabi tapi anaknya justru mengingkari apa yang diapakan Nabi misalnya kan. Ya, Kalau Pak. kita kan namanya manusia biasa ibu-ibu manusia biasa. Jadi apa artinya kalau anak-anak kita jangan patah hati juga, jangan patah hati kemudian apa namanya itu, iya kita berdoa supaya anak-anak kita tetap ditunjuki oleh Tuhan kan itu. Jadi makanya Syekh Maimun Zubair kita tidak bisa mencerdaskan anak-anak itu, kita hanya memberikan peluang untuk agar dia cerdas, kemudian kita doakan sehingga mereka bisa mencerdaskan dirinya kan gitu. Jadi ini salah satu ayat. Di ayat yang lain ada juga mengatakan Tuhan mengatakan kalau Anda beriman silahkan, kalau kafir silahkan. Jadi memang Tuhan saja memberikan kebebasan. Sebab kebebasan itulah nilai seseorang memilih itu di situ. Tapi kalau dipaksa, dia memilih apa yang dipaksa, dia tidak bisa mempertanggungjawabkan pilihannya itu karena dipaksa. Jadi makanya mahasiswa saya bagi ibu-ibu yang saya dulu pernah lokal Bu Ada Iya, Pak. salah satunya kebebasan. Apalagi mahasiswa itu mungkin anak-anak mungkin nggak bisa 100% nih pakai, tapi mahasiswa masa sikap itu tidak ada lagi sesungguhnya di dalam level mahasiswa. Sebab sikap ini sudah selesai pada jenjang pendidikan rendah dan menengah. Jadi mungkin Ibu bagaimana sikap individu itu sudah selesai. Tapi keperluan tinggi itu hanya masalah masalah ya knowledge, pengetahuan wawasan itu. Tapi bagaimana mereka belajar, kemudian sebenarnya tidak perlu lagi. Tapi masalahnya itulah mahasiswa kita banyak tidak tidak bisa fokus dalam belajar, kemudian melakukan hal yang tidak menguntungkan diri mereka. Sehingga dosen selalu saja memberikan advice, nasihat. Baik, Ibu Kasbia, apa saja teori pendidikan Teori belajar yang ya Pak ya. teori belajar ya? Ada teori belajar kognitif, ada Kognitif. ya, Apa itu? Kognitif apa? iya, kognitif itu berkaitan dengan pengetahuan, Pak. Jadi maksudnya teori belajar, maksudnya di sini bahwa belajar itu bagaimana upaya bagaimana memahami informasi yang diterima dan diolah serta digunakan untuk menghasilkan pengetahuan dan pemahaman yang baru. Jadi dalam teori belajar kognitif itu lebih mementingkan proses belajar. Jadi bagaimana Siapa pelopornya? Ya, Bu Kospia bisa juga. kalau Ingat, nggak ingat, Pak. Maaf, Pak, nggak ingat ahlinya, kurang hafal, Pak. Terlempar, Bapak, dah. Iya, Kak. Apa lihat dah? Patang mau ditocok, Kak, sinyal apa tuh mau, Kak? Ngelek apa ada cuman ngelek. Baru masuk, lihat. Ibu-ibu terlempar juga. Saya aja terlempar. Bapak aja, Pak. Kenapa Mungkin, itu Pak. mungkin? Sinyal, kalau sinyal mungkin, kalau Pak. membuka aplikasi lain itu mengganggu dia. Masih ngelek, Bapak. Hah? Enggak kayaknya, Pak. Enggak kan? Oh, ya. Lanjut. Jadi pencetus teori ini ada yang tahu? Ibu ada tahu? Jerome Bruner, Pak. PSC lah, Pak. Hah? Jerome Bruner. Kognitif ya? Atau kakak yang dengar dah? Suara Kak terdengar, Kak. Iya. Hah? Apa emang itu gambar memang ngelek itu? Enggak. Enggak kedengaran suara saya? Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Oh, jangan. Ya, tadi Jerome apa Jerome tadi Bruner. ada? Jerome Bruner, Pak. Oh, benar. Itu diantaranya ya, diantaranya. Jen Jadi biasa, Pak.
Jen Hah? biasa. Si Jen biasa apa? konstruktivisme. Ya ini kognitif aja dulu. Kognitif. Jadi kognitif ini adalah ya tadi kalau menurut Bu Willy apa? Ada perbedaan-perbedaan mungkin. Kognitif, teori belajar kognitif. Nggak berbeda sih Pak pendapat dengan Kak Kasvia Pak. Jadi bisa Kognitif itu diulang. fokus pada proses Pak, yang mana proses mental yang terlibat dalam berpikir, mengingat, dan memecahkan masalah. Jadi apanya di anak Iya, Pak. di Iya anak Pak, internal bukan eksternal gitu. bukan Pak. Jadi teori ini belajar tuh dianggap sebagai proses internal yang Internal anak melibatkan siswa. pengolahan informasi, ya Pak. Jadi kalau gitu guru apa perannya lagi Bu Nurul? Guru kalau di kognitif ini. Guru sebagai fasilitator, Pak. Ya bisa. Ini memang mungkin nggak dari buku nggak apa, mungkin menurut pikiran-pikiran kita saja ya. Jadi fasilitator ya, sehingga anak itu bisa berkembang gitu kan. Pengembangan Gitu. sendiri, Pak. Iya, Pak. Oke, ada kognitif. Apalagi Ibu ada teori belajar. Tentang teori belajar konstruktivisme, Pak. Apa tuh? Pembelajaran itu dibangun melalui pengetahuan baru yang muncul dari pengalaman dan pengetahuan sebelumnya. Pengetahuan baru anak ya. Iya, yang muncul dari pengalamannya, Pak. Jadi kalau begitu anak ini kita jangan dianggap anak itu blank ya, kosong. Sebab dia sudah punya pengetahuan kan begitu. Iya. Pengetahuan awal. Jadi makanya salah satu tugas Ibu waktu mengajar itu apa yang dilakukan? Apa namanya? Asesmen awal ya. Oh iya, asesmen awal. Asesmen awal. Diagnostik. Kita ingin tahu anak ini apa saja yang ada di dalam dirinya, sehingga kita bisa membawanya mengikuti apa yang ada dalam dirinya gitu. Jadi tidak dipaksa dia jauh melompat dari apa yang di dalam yang ada dalam dirinya. Kalau Bu Nurul sama ya? Iya, Pak. Tapi Ya. kalau menurut Apa saya, penekanan-penekanan? Bisa memberikan penekanan-penekanan ya? kalau konstruktivisme ini tidak hanya berpusat pada kemampuan kognitif, akan tetapi teori pembelajaran ini juga melibatkan lingkungan di dalamnya, Pak. Jadi siswa difokuskan untuk membangun pengetahuan sendiri melalui kognitif yang dimilikinya dan juga melibatkan lingkungan sekitarnya. Itu, Pak. Berarti ini salah satu bedanya dengan kognitif tadi ya? Ya, Pak. Dia melibatkan lingkungan sekitar, Pak. Siswa membangun pengetahuan melalui kognitifnya dan juga lingkungan sekitarnya. Memang gitu, Ibu Kaspia? Ada tambahan? Iya Pak, kalau konstruktivisme itu kan konstruk artinya kan membangun Pak. Jadi membangun. pengetahuan siswa itu dia bangun melalui seperti yang dibilang oleh Ahda dan Nurul tadi, melalui pengalaman dan interaksi siswa dengan lingkungan sekitar. Jadi guru di sini berfungsi sebagai mediator dan fasilitator, dan siswa tentu dia kalau guru sebagai mediator dan fasilitator, siswa tentu aktif dalam melakukan kegiatan sehingga ia mendapatkan pengetahuan melalui pengalaman dan interaksi dari lingkungan sekitar. Nah, jadi kalau teori ini kita pakai dalam pembelajaran itu, Bu Willy, berarti kalau guru pakai fasilitator, anak-anak yang banyak aktif kan gitu. Ya, Pak. Banyak aktif, banyak berbicara, banyak bergerak, banyak memaparkan. Jadi salah satu apa tadi bedanya melibat lingkungan. Jadi pengetahuan baru itu kan datang dari luar ya. Jadi itulah pengetahuan barunya. Gitu kan. Jadi kalau gitu kemarin kita kan per-teaching ya. Per-teaching kemarin masih banyak bahwa kita menganggap anak-anak itu masih blank, masih apa. Sehingga guru yang banyak berbicara. Student center.
Nah, jadi ini masih teori lama ini. Teori lama, nanti ada teori yang lain. Nanti mungkin apa teori yang lain lagi Bu Eli? Teori humanistik, Pak. Humanistik. Nah, kalau humanistik Hmm. bagaimana pula itu? Kalau humanistik itu berfokus pada pengembangan pribadi individu secara keseluruhan, Pak. Iya. Jadi termasuk aspek emosional, sosial, dan spiritual. Jadi kalau teori ini nih Pak, humanistik tuh menekankan pentingnya potensi diri, kebutuhan individu, dan pengalaman pribadi dalam proses belajar. Berarti dari ketiga yang sudah Ibu sebutkan tadi, eh, lebih banyak fokusnya pada pribadi, Bu Ada ya, Iya, Pak. individu, konstruktivisme, kemudian kognitif, kemudian Humanis. humanistik. Menurut Ibu Kasbia apa beda mungkin tuh? Bedanya tadi sudah disebutkan Ibu Nurul tadi, kalau konstruksi itu melibatkan lingkungan karena ada pengetahuan baru kan. Pengetahuan Oh, itu ya berdasarkan pengalaman kan itu. iya, Pak. Kalau humanistik tadi tekanannya apa tadi Bu Lili? Kalau humanistik tekanannya lebih ke pribadi anak, Pak. Ke Individu anak individu itu ya. secara keseluruhannya. Kalau begitu guru juga sebagai apa di sini Bu Kasbia? Guru sebagai tentu guru di sini sebagai fasilitator juga Pak, sebagai Iya, mediator juga. fasilitator. Hmm. Dan karena dia guru berfungsi juga nanti bagaimana mengembangkan apa namanya itu aspek kognitif siswa, serta mementingkan juga bagaimana perkembangan emosinya, perkembangan sosialnya. Karena tadi berdasarkan pernyataan Ibu Willy, eh, teori belajar humanistik ini dia menyeluruh mementingkan secara tidak hanya pengetahuan tapi juga mementingkan emosional, sosial, itu Pak. Jadi secara holistik menyeluruh. Siapa pelopornya ini humanistik ini? Bu Ada? Ingat? Albert Bandura, Pak. Siapa lagi? Bu Nurul? Roger, Humanistik. Pak. Roger ya. Apa lagi Bu Willy? Sorry. Abraham Maslow, Pak. Maslow. Maslow. Mm-mm. Berarti dalam modul ada itu ya. Udah, Pak. Kita apakan yang lain lagi sehingga bisa kita melihat teori-teori ini dalam hal bersamaan. Apa teori yang lain lagi Ibu ada? Tentang teori pembelajaran sosial, Pak. Itu ada di modul itu ya. Ada, Pak. Apalagi yang terkenal yang apa juga, dan itu sebenarnya adalah agak paradok dengan tiga teori yang sudah Ibu apakan tadi. Ada di selain itu apa lagi Ibu Nurul yang selain Ibu disebutkan oleh Ibu Ada tadi? Pak. Behavioristik, Pak. Behavioristik ya. Oh, Apa iya. itu behavioristik? Teori pembelajaran yang berpusat pada tingkah laku siswa, itu, Pak. Dia fokus kepada tingkah laku siswa saja, Pak. Nah, tingkah laku itu sebagai akibat ya. Stimulusnya dari mana Ibu Welly? Dia tingkah laku ini dari mana? Kalau yang apa tadi kan dari dalam individu ya. Ya, Kalau Pak. behavioristik ini? Maksudnya, Pak? Kita kan bertingkah laku kan. Kenapa orang bertingkah laku? Ini bukan datang dari dalam. Kalau behavioristik ini ya, datang dari luar ya. Dari lingkungan, Pak. Ada teori namanya stimulus dan respon gitu kan? Iya, Pak. Ada di stimulus dulu, dirangsang dulu, diapakan, direspon. Ya, jadi anak-anak itu diberikan tantangan gitu, baru dia mengapakan diri. Itu behavioristik. Nah, behavioristik ini siapa pelopornya Kasbia? Siapa saja? Siapa ya Pak ya? Sondik Pak kalau Ibu Nurul? B.F. Skinner, Pak. Hah?
BS Kiner. Kinar. Siapa lagi Ya, Bu Ada? Lupa, Pak. B. Watson atau Thorndike. Siapa lagi? Siapa lagi Bu Eli? Jadi awal-awal apa inilah yang berkembang ya behavioristik. Nah, di Iya, teori yang 3 tadi itulah adalah mencoba turunan. mengkritisi behavioristik ini, Nah, sebab behavioristik ini adalah ya ada tadi siapa? Skinner, siapa tadi lagi yang menyebutkan tadi? Iya. Ada Ivan Pavlov gitu ya. Ada Ivan Watson, Pavlov, Pak. ada Thorndike. Nah, kan itu kan. Oh iya. Nah, orang-orang itu tokoh-tokoh ini teorinya ini adalah hasil penelitian eksperimen kepada perilaku binatang. Gitu kan. Misalnya Ivan Pavlov itu dari penelitiannya dari Wawau ya. Iya. Dari Wawau. Jadi dia membunyikan peluit, pip, lalu diberi makanan. Dia mengeluarkan Besok, air liur saat saat ya, mendengarkan ya, bel, Pak. bunyikan peluit, beri makanan. Kemudian besok diberikan peluit, tidak diberi makanan, tetes juga air liurnya, kan gitu kan? Iya, Pak. Nah, itu apanya? Dirangsang, kemudian diresponinya secara instingtif, tidak dipikirkan, kan gitu kan? Nah, begitu juga tokoh yang lain ya, eksperimennya dari ayam, dari apa ya? Nah, inilah salah satu kritik perilaku binatang diterapkan kepada manusia. Pastilah enggak relevan ya, Nggak cocok. cocok kan itu kan. Nah, jadi ini tahun 60-an, tahun 70-an ya, itu dikritik oleh tokoh-tokoh termasuk yang teori yang muncul kemudian. Kan itu. Jadi sebenarnya manusia itu sebenarnya tanpa diajar dia bisa belajar. Itu dia. Jadi sebenarnya kalau kita pikirkan, sebenarnya Bapak Ibu ini dulu nggak perlu sekolah sebenarnya ini, berpikir aja, berpikir bagaimana buat kue ya, nggak perlu belajar, coba-coba aja, Coba-coba nanti lama coba, ketemu nggak, Pak? iya itu di eksperimen kan, coba ini, oh enak, oh coba lagi kan. Jadi ibu-ibu kalau membuat sayur buat apa, coba-coba lah, jangan yang biasa-biasa dicoba, coba yang belum biasa kan gitu kan. Yang belum dicoba misalnya ayam dicampur dengan yang lain ya, dengan ikan, dengan apa, bagaimana pula rasanya kan, telur dengan sayur gitu kan. Jadi Sama dengan orang makanya tua kita dahulu ya, Pak. bagaimana Bu Eli? Sama dengan orang tua kita terdahulu, Pak. Iya. Nah, Tidak bagaimana sekolah, samanya? tidak sekolah tapi pandai memasak gitu, Hebat. Pak. Tahu segala macam Iya. bumbu misalnya, Pak. Bukan pandai memasak saja Bu Eli. Jadi kalau ibu-ibu mungkin ada nenek atau di atas nenek, dia Ya, nggak sekolah, tapi kalau kita berdiskusi dengan beliau, hebat sekali. Bagaimana iya, beliau Pak. menanggapi masalah. Jadi kalau ada ibu-ibu yang punya masih nenek, apa mungkin di atas nenek mungkin, pokoknya nggak sekolah beliau. Alam tak kembang Tapi jadi bagaimana, guru, Pak. ya, tapi bagaimana memahami fenomena yang terjadi itu ya, oh, Ya, Pak. salut kita. Mungkin ibu pernah menemukan itu. Jadi manusia itu, Ibu, itu dinamakan Homo educandum. Apa namanya, Bu Nurul? Homo Educandum hurufnya ya. Ini pengaturan baru juga untuk ibu-ibu nih. Homo educandum. Jadi artinya ada yang bisa menerjemahkan Homo educandum? Homo manusia, Pak. Edu Makhluk Makhluk Homo ya. makhluk pembelajar mungkin, Pak. Iya, makhluk pembelajar. Sudah pernah sebelumnya saya apakan ya? Belum, Pak. Oh, belum. Tapi tepat. Ada makhluk pembelajar. Ada Nah, edunya, Pak. Edu itu kan belajar, Pak. oh iya itu Iya, ya, makhluk pembelajar. Nah, bukan kata-kata pendidikan. pembelajar itu kata yang apa juga itu tepat, pembelajar. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa itu pembelajar? Ibu Eli, ini mungkin tidak dalam apa, mungkin tidak dalam apa ini apa aja nih wawasan umum tapi sangat penting dalam pemahaman kita aja. Kalau Ibu Kasbia, pembelajar. Pembelajar orang yang sedang belajar, Pak. Orang? Pembelajar itu orang yang sedang belajar atau tidak terikat jenjang pendidikan. Oh, oke. Jadi itu definisi Bu Ili ya. Ini kita perlu membuat definisi ya, silakan. Bu Ili udah.
Kalau Ibu Kasbiah, apa tuh pembelajar? Kalau sedang pembelajar, seseorang yang memberikan petunjuk berhidup misalnya. yang diketahuinya kepada yang lainnya, Pak. Kalau Bu Nurul, Belajar orang yang mau belajar, Pak. ya bisa tuh. Jadi nanti saya kumpulkan itu ya. Saya kumpulkan Ibu ada apa? Ibu ada. Coba Ibu ada tadi menerjemahkan. Orang yang sedang belajar, Pak, dan memperoleh Dan, pengetahuan. nah, nah, jadi ada definisi yang lain danim ya, dalam pembelajar. Pembelajar adalah manusia atau individu ya yang menjadikan misi hidupnya untuk belajar. Itu pembelajar itu. Iya. Di individu yang menjadikan misi hidupnya untuk belajar. Jadi sebenarnya jadi makanya orang Minang, ibu-ibu, ada jargon alam tak kembang menjadi Menjadi guru. guru. Gitu ya. Iya, Jadi alam itu tidak mengajari kita, tapi kita yang berguru sebagai belajar. manusia berguru. Nah gitu. Jadi apa artinya? Bahwa belajar itu bukan otomatis ada yang mengajar. Siapa apa pembelajar itu manusia ini? Jadi kita melihat air, melihat matahari ya. Kita bisa belajar. Misalnya matahari terbitnya tiap pagi jam berapa deh? Matahari jam 6. Enggak, Telat Pak. jam 6 ya. Kan ada telat dia 1 jam apa ya. Coba bayangkan matahari telat terbitnya. Lama malamnya. Atau telat terbenamnya gitu. Nah, kita belajar nanti bagaimana disiplin misalnya kan. Nah, kemudian kepada air, apa air misalnya salah satunya misalnya. Jadi cita-cita air itu tinggi. Apa cita-citanya yaitu mencari tempat yang rendah. Yang rendah. Gitu kan. Air kan gitu. Itu Iya. apanya? Tingginya begini. Air kalau diempang dia, itu dia kumpulkan tenaganya. Kalau tidak terkaha dia menembus empangan itu ya, tidak bisa dia Jebol. menembusnya. Apa yang dia lakukan? Jebol dia nanti, Pak. Nggak, kalau nggak dijebol, nggak bisa dia menyebol karena nggak apa tenaga. Meluap dia, Pak. Cari jalan lain. Cari jalan lain. Bisa Yang meluap. penting cita-citanya sampai yaitu mencari tempat yang rendah. Oh ya rendah. Ini kan belajar kita kepada air nih. Air itu dia lembut. Jadi itu alam terkembang jadi guru itu ya, ada buku Ali Akbar An-Nafis itu alam terkembang jadi guru. Jadi orang Minangkabau itu salah satu filosofi hidupnya itu. Jadi makanya orang-orang tua kita dulu ya, mungkin tidak sekolah tapi cara berpikirnya itu salut kita. Sekarang sudah banyak orang sekolah ya, sampai S1, S2, S3, bahkan profesor, kadang-kadang pikirannya gaduh masyarakat jadinya, kan gitu kan. Jadi misalnya kemarin penggerak bendera pusaka ya, Iya. jadi oleh ketua BPIP disuruh siswi itu ditanggalkan jilbabnya untuk foto. Jilbabnya. Padahal selama ini kan tidak ada masalah. Jadi banyak alumnus pendidikan bukan ada banyak gitu, 2, 3 kan banyak itu atau lebih kan, sering membuat gaduh dia, gitu kan, membuat gaduh. Orang rasa senang buat pernyataan, gitu kan. Kemudian coba Ibu apakan juga, di kemarin kan Paus datang ke Indonesia ya. Iya. Tapi masuk masjid masuk masjid Istiqlal kan? Iya. Di halamannya atau di dalamnya tuh, Pak? Sepertinya di emparan, pokoknya ke masjid, arah masjid itu kan gitu ya, kan? Di halamannya kalau nggak salah di tendanya tuh, Pak. Ya pokoknya di lingkungan masjid ya, di halamannya atau di pendopo di apanya. Nah, pertanyaannya yang ingin ke masjid itu, Paus itu menurut Ibu atau penitianya? Penitianya? Asumsinya ya. Iya. Iya, asumsinya memang itu ya. Coba Paus itu untuk apa dia ke masjid ya? Iya. Untuk apa ke masjid itu gitu? Apa yang dia jadi? Heboh pula masyarakat di apa itu, karena penitia tadi. Ini penelitiannya ketua Masjid Istiqlal itu profesor dia itu. Iya. Nah, gitu kan. Tapi menjadi apa masyarakat jadinya oleh pernyataan atau apa yang dia lakukan, kan gitu kan. Nah, jadi itu dulu juga pernah mengatakan, mungkin Ibu pernah mengikuti ya, musuh terbesar Pancasila adalah agama. Pernah dulu Ibu mengikuti itu? Pernah dengar. Ibu juga dulu. Pernah dengar. Jadi musuh terbesar Pancasila adalah agama. Itu profesor juga yang ngomong. Kan, gitu kan?
Padahal sila Nah, pertama ketuhanan yang Maha oh, Esa. iya bisa. Nah, itu Pancasila ya. Ya, Bahkan kalau kita generalisasi, kalau nggak ada agama, terutama agama Islam, tidak Pancasila dasar negara kita. ya. Pancasila. Justru ada agama Islam, cobalah kata-kata di apa itu di Pancasila dari Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian kata-katanya dari banyak bahasa Arab, musyawarah, keadilan, Mufakat. itu beradab gitu ya. Itu kan apa-apa Musyawarah. dari Islam, nah, kan gitu kan. Akhirnya heboh pula masyarakat waktu itu, gitu kan. Waktu ada profesor yang mengatakan apa itu. Jadi itulah yang yang kita perlu amati masalah pendidikan. Yang memang kita perlu mengubah perspektif dan paradigma kita, bagaimana kita eh, membelajarkan anak, gitu kan, membelajarkan anak atau kalau saya ya menghadapi mahasiswa ya, dan itu selalu saya pikirkan bagaimana caranya. Nah, makanya itu apa itu pendidikan. Nah, dulu sudah pernah saya apakan, tapi saya ingin juga menyumbang ya apa juga ini definisi saya nih ya. Tidak ada dalam modul itu. Apa itu pendidikan? Dulu sudah pernah, coba nanti saya kan. Pendidikan merupakan proses penyadaran kemanusiaan manusia secara manusiawi karena manusia adalah karya ilahi yang belum selesai. Sudah pernah dari dulu saya katakan tuh? Belum, Pak. Belum, Pak. Oh, belum. Ini asik nih, Willy. Ya, Jadi Pak. proses penyadaran. Jadi tugas kita menyadarkan tadi tidak sadar ya, itu bukan urusan kita. Bukan milik kita, anak itu bukan milik kita. Di Manusia. pendidikan merupakan proses Proses penyadaran kemanusiaan manusia karena manusia secara adalah manusiawi dulu, secara manusiawi karena manusia adalah karya karya ilahi ilahi. yang belum selesai. Nah, coba saya ingin dengar apa yang ditulis Ibu Kasbiah. Nanti saya sempurnakan. Apa yang sudah ditulis? Pendidikan Yang merupakan ditulis sebentar ini adalah pendidikan adalah proses merupakan dulu. Coba nanti Bisa ada sebutkan kata ya, Pak, Allah ya? pendidikan. Sebab nanti ada kata Allah adalah di belakang. Jangan dua kata adalah di dalam itunya iya. gitu. Biar nggak Dan repot. itu saya pikirkan pula kan. Saya pikirkan Oh, pula. Ya. Ya, artinya kita enggak ada kata lain, kita pakai kata lain. Jadi pendidikan merupakan Proses ya penyadaran kemanusiaan iya manusia secara kemanusiaan. kemanusiaan Ya, kemanusiaan manusia. kemanusiaan manusia secara Itu manusiawi secara manusiawi karena manusia adalah karya ilahi yang belum selesai. karya ilahi yang Belum Belum selesai. belum Belum selesai. Nah, kalau Ibu Nur coba catatan apanya? Pendidikan Pendidikan merupakan proses penyadaran kemanusiaan manusia secara manusiawi karena manusia adalah karya ilahi yang belum selesai. selesai. Jadi makanya cocok sekali dalam hal ini tentang teori humanistik tadi. Humanistik itu adalah memanusiakan manusia, kan itu kan? Memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia, kan itu. Nah, sebab selama ini kan sering juga, mungkin di sekolah lain mungkin. Jadi kalau ada anak-anak apa misalnya kan makan dia kan waktu belajar kan, lalu dikatakan kambing misalnya kan, kabau misalnya kan, padahal dia manusia kan. Iya. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu, 6 tahun dia di SD dan setiap itu sudah diucapkan kepada individu itu kata-kata ini ya. Akhirnya waktu kelas 6 ya, tidak ada yang manusia lagi. Tidak ada yang manusia lagi. Sudah nama-nama hewan semua kan. Iya, Pak. Itu banyak. Kan itu kan. Saya ingin katakan bahwa kata-kata itu dia punya energi. Jadi kita sebagai guru misalnya kata-kata binatang tadi ya, misalnya pemalas kan, jangan kita katakan kepada anak-anak itu. Sebab dia besok kita katakan pemalas, besok lagi itu akhirnya dia menjadi pemalas. Jadi makanya ada buku yang bagus ini kekuatan percakapan positif. Jangan yang negatif. Sebab dia punya kekuatan ya. Merubah itu yang susah, Pak. Hah? Merubah itu yang susah, Pak. Merubah apa? Ya itu ya, itu makanya Iya. Tidak apa. mengubah itu adalah bahwa kita memang yang pertama berpikir, kita berpikir, kemudian Sebenarnya memang kita sadar itu salah gitu, Pak. Oh iya udah.
tapi berpikir dan berubah. Jadi itu yang apa? Jadi dalam apanya itu ada segitiga Bapak Ibu. Yang pertama berpikir, titik yang pertama, titik yang keduanya adalah kritis. Jadi kritis terhadap diri kita. Kritis itu mengkritisi, otokritik ya. Titik sudut yang ketiganya berubah. Berpikir, kritis, berubah. Orang yang kritis adalah orang berpikir dan orang yang akan berubah. Orang yang berubah adalah orang yang berpikir dan kritis. Gitu kan. Termasuk mengkritisi diri kita sendiri. Gitu. Nah, jadi itu apanya salah satu apanya tentu kita yang memperkaya bacaan kita, kan itu kan. Itu teori. Jadi kalau kita apakan teori yang 4 tadi, ini ada 4 ya. Yang apa itu? Yang 3 itu adalah antithesis dari behavioristik tadi, yang anak itu justru dianggap benda. Dia menjadi bergerak, menjadi bersikap karena ada yang distimulus gitu, distimulus. Jadi kalau nanti tidak ada yang menstimulus, maka dia tidak Berubah. ada respon dia, nah, kan itu kan. Dia selalu sangat tergantung di luar dirinya, kan itu kan. Jadi dari apa teori ini juga bahwa manusia itu menjadi tidak merdeka dia. Bukan dia yang menjadi subjek, tapi dia menjadi objek dari lingkungannya. Kalau begitu dia sering menjadi korban, kan itu kan, jadi korban. Itu mungkin teori-teori pendidikan, Ibu. Jadi panggilan peserta ujian tidak ada Bapak Ibu ya. Malam tadi ada Bapak Ibu, sekarang Ibu-ibu aja. Nah, Ibu ada. Ya, Pak. Ini kan kita ada pengembangan pembelajaran, ada kemarin apa modulnya? Adalah yang dikirim ke apa ini? Sudah dikirim modulnya ya? Sudah, Pak. Sudah, Udah, Pak. Bu Nurul udah modul untuk ujian kompre ini? Udah, Pak. Udah, semuanya udah ya. Apa modulnya Ibu ada? Tentang makanan dan minuman yang halal dan haram, Pak. Apa tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya, sebentar Pak, lihat dulu. Ya Yang bisa gitu ya. Yang pertama, peserta didik mampu memahami kriteria makanan dan minuman yang halal dan haram menurut ajaran Islam. Yang kedua, dapat mengidentifikasi jenis-jenis makanan dan minuman yang dilarang dalam Islam. Kemudian, peserta didik mampu memilih dan mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dalam kehidupan sehari-hari, serta peserta didik mampu memahami pentingnya menjaga diri dari makanan dan minuman yang haram demi kesehatan fisik dan spiritual. Jadi tema apa modulnya apa tadi? Makanan dan minuman yang halal dan haram, Pak. Oh ya, memang ada halal dan haram ya. Iya, Pak. Lalu setiap tujuan apa itu tentu ada halal apanya itu tuh? Iya, Pak. Ada kata-kata ada ya. Ada, Pak. Kalau alur ATP-nya bagaimana? Kalau itu apanya? Apa modulnya? Alur ATP-nya, Pak. Alur tujuan pembelajaran. Mengurutkan. Di dalam modul itu kan ada ATP itu kan ada di apa kan ya? Cuma TP aja, Pak. ATP-nya nggak ada? Enggak, Pak. TP sama KTP, Pak. Di ATP itu kapan diapakan nanti itu? ATP terpisah pula, Pak. Terpisah dari modul? Iya, Pak. Ya, emang begitu, Bu Nurul? Iya, Pak. Memang terpisah kayak silabus, Pak, jadinya. Iya, Pak. Oh ya, kayak silabus ya? Silabus, Pak, iya. Ya. Jadi yang ada di modul itu apa saja komponennya, Bu Kaspia? Oh, yang ada di modul itu komponennya mulai dari informasi umum dulu, Pak. Informasi umum seperti nama penyusun, ya, umum. tahun, jenjang, kemudian Itu apa lagi? alokasi waktu. Ya. Kemudian ada kompetensi awal, Pak. Kemudian profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin. Selanjutnya ada sarana prasarana, target peserta didik, model pembelajaran. Baru masuk kepada kompetensi inti, yaitu dari tujuan pembelajarannya, Pak. Ada tujuan pembelajaran, baru ada KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran.
Masuk poin pemahaman bermakna, kemudian pertanyaan pemantik. Selanjutnya kegiatan pembelajaran yang terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Selanjutnya asesmen baik itu asesmen diagnostik, kemudian asesmen formatif berupa sikap tertulis dan keterampilan. Ya, sampai situ aja dulu. Gitu aja. Kalau Ibu Eli, apa saja komponennya? Bu Eli apanya? Bu Eli Modul ajarnya? terlempar, Pak. Bu Eli lempar ya? Iya. Oh, berarti Jaringannya, Pak. kalau Ibu Nurul, apa judul modulnya? Cuma modulnya. Tentang usia balik, Pak, menyambut usia Ya, balik. saya balik yang kemarin ya. Ya. Jadi apa tujuannya situ? Tujuannya yang pertama menyebutkan tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih dengan benar. Yang kedua, menyebutkan tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi dengan benar. Yang ketiga, membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Nah, Pak. Di dalam modul Ibu itu apa saja komponen-komponennya yang ditulis? Apa saja? Jadi Ibu Kasbian sudah mapakan, kalau Ibu Nurul apa saja komponennya? Yang pertama, informasi umum terdiri dari identitas modul, kompetensi awal, profil pelajar Itu Pancasila. sama dengan Ibu Kasbian tadi itu. Ya. Yang bedanya ada, yang bedanya ya apa saja? Tadi yang tidak disebutkan. Sama? Sama, Pak. Sama. Kalau Ibu ada komponennya, Pak, yang pertama kan identitas modul. Iya, yang lain yang tidak disebutkan oleh Ibu Kasbian tadi yang beda, yang apa? Ada tujuan pembelajaran, terus kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Kemudian ada refleksi peserta didik sama refleksi guru. Kemudian ada juga tentang kegiatan remedial dan pengayaannya, Pak. Kemudian nanti ada lampiran sumber sama referensinya, dan kemudian lampiran-lampirannya, Pak. Kalau Ibu Willy, apa modulnya? Cuma modulnya. Tentang apa, Pak? Hidup lapang dengan berbagi, Pak. Tentang zakat, Pak. Apa tujuannya? Tujuannya, Pak, siswa dapat menjelaskan pengertian zakat fitrah dan zakat mal dengan benar, Pak. Kemudian siswa implementasikan zakat fitrah dan zakat mal dalam kehidupan sehari-hari. Siswa dapat menjelaskan ketentuan-ketentuan zakat fitrah dan zakat mal sesuai dengan syariat. Apa saja bagian atau komponen dalam modul Ibu itu? Yang berbeda dengan teman yang sudah menyampaikan tadi ada? Sama? Halo? Bu Willy? Maaf, Pak, lempar. Komponen Ya, dari modul ajar itu apa saja? Selain yang sudah disampaikan oleh teman-teman ada? Sama? Atau sama? Hampir sama dengan pertanyaan pemantik. Tadi Oli kurang dengar, Pak, karena terlempar keluar, Pak. Oh iya. Ada pertanyaan pemantik. Paling itu tambahannya, Pak. Tambah glosarium, ada asesmen. Terus terakhirnya glosariumnya, Pak. Jadi tadi kan ada Ibu tadi saya mendapatkan tadi ada tujuan. Ada modul itu ya? Ada, Pak. Materi ajar ada. Materi ajar. Ya. Materi ajar ada. Ada metode, lampiran, Pak. Itu di lampiran itu. Metode? Metode itu kayak model, Pak. Model, Pak. Itu di mana dia di modul itu? Iya, Pak. Iya, Pak. Tapi tadi ada yang menyebutkan ada metode tadi. Metode enggak, Pak, model, Pak. Oh, model istilahnya. Model, Pak. Model pembelajaran, Pak. Oh, di dalam metode mungkin dalam model itu ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi di dalam pembelajaran kemarin pedagogik ya, ada yang sampaikan model-model pembelajaran ya?
Ada? Model. Ya, dalam pedagogik, Model dalam ada? modul pedagogik. Ada? Ada. Enggak, bagaimana ibu-ibu menaruh model ke situ padahal di dalam materi dari pedagogik dalam PPG ini enggak ada gitu. Ada diapakan model itu, diberikan materinya tentang model pembelajaran. Enggak, Pak. Enggak ada. Enggak. Harusnya ada itu. Enggak sih Biar, ingatnya, Pak. enggak Enggak. ada ya. Misalnya model CTL misalnya kan. Model ada, enggak ada. CTL. Model kan Yang, yang PBL, PJBL tuh model, Pak. oh itu yang disebut model di situ. Pendekan. Yang model PJBL, Hmm. PBL tuh tugas awak dulu, Kak. Yang Iya. maksud apa tuh yang di modul ajar, yang Oh, pedagogik di yang model sampai ajar. Oh, Hmm. enggak. sampai buah modul tuh, Kak. Nah, ada doh. Enggak ada, Pak. Yang dulu. Ya tentang metode yang tentang model ya kan ada banyak macam model-model pembelajaran. Nah, jadi Bapak Ibu Enggak bisa ada di pedagogik menggunakan kemarin, Pak. ada itu diapakan di pedagogik. Enggak, Pak. Teori belajar, evaluasi pembelajaran. Oh iya. Itu boleh petang, Kak. Enggak ada Tapi yang model, Pak. di dalam kalau Ibu Nurul apa model pembelajarannya dibuat? Talking stick, Pak. Hah? Talking stick. Apa? Oh itu modelnya. Ya, Kalau talking Ibu Kasvia, Model PBL, Pak, problem based learning. PBL. Kalau Ibu Willy, PJBL, Pak. PBL. Oh itu apanya ya? Itu yang model apa itu? Kalau Ibu ada, Ada yang PBL, ada yang PJBL, Pak. memang dua itu pilihannya model itu. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Ter- Ada TPACK. tergantung modul Bukan ajar. model apa ini? Ada di dalam ini ada buku ini bagaimana anak-anak bisa bermain. Ada model-model pembelajaran bagaimana dia belajar berkelompok gitu ya, belajar kooperatif ya. Iya, Pak. Iya. Jadi ada Cooperative learning. permainan-permainan, ada Iya. model-modelnya. Kemudian apa Iya. alat-alatnya? Tidak ada itu diberikan. Hmm. Saya ada, Apa Pak, yang talking stick tadi, Pak. Dengan stick itu ada itu Bu Nurul ya? ada, Ada Pak. di pedagogik diberikan. Di Ada. pedagogik nggak Nah, ada. bagaimana langkah-langkahnya kalau apa Bu Nurul itu? Kalau talking stick ini kita memberikan Artinya apa stick tuh artinya? Artinya apa itu? model pembelajaran dengan menggunakan stick, Pak. Stick ya, tongkat. Nah, Ya, ya tongkat. tongkat. Nah, Ya, itu Pak. misalnya seperti itu, gitu. Jadi ada langkah-langkahnya. Bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya guru memberikan stick secara acak Hmm. kepada anak. Kemudian anak yang mendapatkan stick harus menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru, itu, Pak. Hmm. Hmm. Jadi ini kan juga tergantung berkaitan dengan tugas Ibu PTK kan. Kalau Ibu Kasbia apa PTK-nya dulu? Oh, PTK-nya, Judulnya? oh ya Pak, peningkatan pembelajaran pendidikan agama Islam melalui model NHT Pak, Number Head Together. Itu kan nanti apa itu kan? Itu model-model pembelajaran itu. Kalau Ibu ada apa Eh, PTK-nya? Penggunaan model pembelajaran PBL untuk Oh, peningkatan hasil belajar PAI, Pak. kok PBL ya? PBL Ya, Pak. berarti apa tadi? Kalau Ibu Willy apa PTK-nya? Bentar, Pak. Ingat. Tentang penggunaan LCD proyektor, Pak. Peningkatan Ah, hasil belajar hmm, melalui LCD proyektor. hmm. Itu memang ada teorinya itu ya, ada langkah-langkahnya ya, Hmm. model pembelajaran itu. Kalau LCD proyektor tuh lebih ke apa sepertinya Pak, ke TPACK Pak, Ketipek. ke TPA ketika itu ya, Pak. metode teknologi. mengintegrasikan konten, pengetahuan dan teknologi gitu. Hmm. Nah, jadi ada model-model pembelajaran yang selevel dengan apa yang dikatakan Ibu Nurul tadi, ada dengan tongkat, kemudian pokoknya dengan permainan. Ini ada buku ini mengajar Quran dengan bermain. Mana dia? Nah, jadi ada permainan-permainan di situ. Mana sudah dia letakkan? Oh, sudah dia. Jadi itu
Jadi media itu di mana letakkan, di modul ajar atau di lampiran itu? Modul ajarnya, Pak. Jadi modul ajarnya, Pak. Modul ya? Iya. Di modul. Tapi tadi waktu menyebutkan komponen tadi, ada ini termasuk komponen nih media ini. Komponen modul ajar. Di sarana prasarananya, Pak. Oh, itu yang di termasuk media Pak. itu dia. Kalau Iya, media Pak. di sarana Sarana prasarana prasarana, letaknya, Pak. Pak. Usaha prasarana tempat apa, bukan media itu alat untuk menyampaikan materi itu yang dimaksud media Di itu. sana terbagi dua, Pak, sarana prasarana, pembagiannya media dan sumber belajarnya, Pak. Oh gitu. Oh, di situ dia. Tadi ada sarana prasarana ya. Iya. Ya, Pak. Berdasarkan template-nya seperti itu, Pak. Oh iya template-nya saya ingin memaparkan tuh. Sebab di dalam apa itu yang saya sudah bagi itu ya. Yang nomor 3 kan komponen perangkat pembelajaran MA modul ajar. Di situ ada tujuan, ada materi ajar, kemudian ada metode, ada media, ada LKPD gitu ya. Iya, Iya, Pak. Pak. Ada instrumen assessment kan gitu kan. Nah, itu semuanya ada di modul tadi itu. Iya, Pak. Iya ya, Iya. bukan di lampiran. Di Bukan, Pak. lampirannya, Pak. Oh, di lampiran. Iya. Atau ada di modulnya, ada di lampiran. Jadi kalau materi ajar di lampiran atau include di modulnya itu. Kalau Lampiran, materi lampiran. lampiran, Pak. Atau bisa di lampiran atau bisa juga di body modul itu, atau ada pilihan itu, bukan? Sekarang di lampiran kayaknya lagi, Pak, di kurikulum Oh, merdeka ini, Pak. lampiran ya. Mer di lampiran letaknya. Di lampiran, Pak. Nggak sama kayak RPP Oh 2013, iya. Pak. Nggak, karena di apa itu katanya komponennya. Kalau komponen itu kan bagian-bagian dari modul kan. Iya. Berarti kalau bagian dia include di modul itu. Saya memahami begitu apa itu. Jadi makanya saya ingin konfirmasi bagaimana apa membuat apa itu ya modul itu. Ya, itu nampaknya ya. Iya, Pak. Jadi dalam asesmen, dalam instrumen asesmen ya, itu kan ada mengembangkan critical thinking istilahnya. Apa itu critical thinking, Bu Willy? Ya, Pak. Critical thinking. Jadi dalam apa itu instrumen asesmen itu yang dapat mengembangkan critical thinking, gitu kan? Ya, Pak. Critical thinking itu siswa itu dapat menganalisis dan mengevaluasi argumen serta membedakan antara fakta dengan opini, Pak. Berarti kalau letternya kan berpikir kritis ya. Iya, Iya. berpikir kritis. Jadi anak-anak itu tidak hanya menerima apa yang diapakan gurunya aja, tapi anak itu nah, mungkin Ibu Nurul, Apa, Pak? creative thinking, berpikir Berpikir kreatif, Pak. kreatif gitu kan. Ya. Reflective thinking, Ibu ada apa maksudnya itu? Reflective thinking. Berpikir yang ujungnya Reflektif pada, ya. ya, reflektif, refleksinya, Pak. Apa tuh refleksi itu, apa maksudnya itu? Kemarin ibu-ibu kan ada membuat refleksi di akhir modul itu ya. Ya. Apa maksudnya refleksi? Refleksi ini bahasa lain apa kira-kira? Muhasabah diri ya. Ya, Oh iya, otokritik apa bagaimana? Kenapa Menilai tiap hari oleh guru itu refleksi selalu diri. ditegur, misalnya kan anak tadi ingin mapakan dirinya. Oh iya, banyak salah, kalau gitu saya perbaiki kan gitu kan. Bisa anak-anak melakukan itu. Tentu dalam level anak-anak ya, itu berbeda nanti dengan level orang dewasa, SMP, SMA, apalagi kuliah. Kemudian ada decision making. Apa itu Ibu Kaspia?
decision making, kemampuan untuk mengambil keputusan atau membuat keputusan, Pak. Berpikir untuk mengambil keputusan ya. Nah, jadi itu yang apa tadi kalau behavioristik tadi ya, sulit anak-anak berpikir untuk memutuskan itu sebab dia sangat tergantung dengan Guru. ya guru, lingkungan, Stimulus. yang di luar dirinya gitu, di luar Ya. dirinya. Yang Luar dilihat dirinya. stimulus, Pak. Nah, jadi gini Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu enggak ada, Ibu-ibu ya. Nah, jadi ada pernah kejadian di Kamang dulu itu. Di Kamang itu ada anak-anak SD itu banyak tanya ya, banyak mengapakan guru, akhirnya dia dikeluarkan dari sekolah gitu. Pernah Ibu dulu mengapakan berita itu? Kalau salah di Kamang dulu. Kamang. Nah, sebenarnya anak-anak ini yang perlu ada penampingan yang serius gitu dari teman-teman yang lain. Tapi dalam sistem pendidikan kita selama ini kan anak-anak yang nakal, anak-anak banyaknya tanya mama kan gitu kan. Banyaknya tanya kan gitu kan. Padahal salah satu sumber ilmu pengetahuan itu ya banyak bertanya kan gitu kan. Eboh juga dulu media itu. Kenapa anak yang seperti itu dikeluarkan di sekolah? Itu kan anak-anak kritis. Padahal pendidikan kita mengarah ke situ kan. Kritis, kemudian bisa dia melakukan evaluasi, itu kan, bisa memutuskan. Jadi makanya ibu-ibu Thomas Alva Edison ya, itu anak-anak yang nggak bisa belajar di sekolah lalu dikembalikan oleh gurunya kepada orang tuanya dan dibuat surat, ibu kami nggak terkahal lagi mengajar anak ibu gitu kan. Diapakan kepada ibu lagi kan itu kan. Jadi kata ibunya kepada Thomas Alva Edison ya, kalau begitu Thomas biarlah saya yang mengajar kamu kan itu kan. Akhirnya dia nggak sekolah kan, tapi dia berpikir di dua koran dia tapi apa akhirnya dia penemu apa Thomas Alva Edison? Lampu. Bola listrik, Pak. Lampu. Pijar ya. Pijar. Bola listrik ya. Ya, Siapa kalau listriknya siapa penemunya? Benjamin Franklin. Benjamin Franklin. Bukan. Kan ada penemu listrik, ada bola gitu ya. Nah, jadi dari dulu memang banyak korban dari lembaga pendidikan, anak-anak hebat sesungguhnya, tapi oleh lembaga sekolahnya dikatakan bodoh kan gitu kan. Bodoh. Itu berbeda dengan apa ya? Sudah pernah saya apakan stikernya di ruangan kita ini. Jadi kata Bertrand Russell begini, anak-anak atau individu atau manusia itu tidak ada yang bodoh, stupid. Yang adalah ignorant. Ignorant itu tidak tahu, gitu kan. Nah, tugas orang dewasa lah memberi tahu, nah, kan itu kan. Yang membuat anak itu bodoh adalah sistem pendidikan. Itu katanya. Di sistem pendidikan kita membuat anak-anak kita bodoh, kan gitu kan. Akhirnya alumnus-alumnus kita ya menjadi bodoh pula kan, para elit pejabat-pejabat kita kan, keputusan, tentu itu jadinya implikasinya. Nah, kan itu nanti dia kalau sekolah menjadi bekerja, menjadi pejabat sebagainya. Kan. Contohnya begini, Bapak Ibu di sekolah, mungkin di SMA, SMP ya. Jadi kalau ada anak-anak biasanya punya rambut ya, itu oleh guru digunting tapi colak gitu kan. Iya. Colak. Ya malu lah anak itu kan. Kita kalau ingin membantu dia mungkin ya bagus kalah guntingnya kan itu kan. Nah, Iya, yang lain disuruh gunting enggak digunting apa kata ya kalau gitu kalau ingin beberapa membantu kali. di sekolah misalnya kan bisa kita bantu tapi jangan disuruh malu dia kan. Malu dia. Besok juga begitu. Termasuk juga anak-anak yang buat PR misalnya kan disuruh tegak berdiri ya, malu dia. Kan itu kan. Harusnya kalau tidak dapat ya bagaimana kita membuat membuat rintangan-rintangan atau tantangan supaya dia dapat kan gitu kan. Jadi kembali kepada teori pendidikan tadi ya. Jadi walaupun bagaimana juga berkembang teori-teori yang ada 4 apa tadi yang itu adalah antithesis dari behavioristik itu, tapi tetap aja behavioristik itu dalam proses pembelajaran tidak bisa kita hindari, bisa kita hindarkan. Ini seperti yang tadi kan, anak-anak itu bisa kalau kita rangsang kan itu kita stimulus. Tapi sekarang adalah bagaimana penerapan itu tidak begitu kuat kan itu kan.
Kalau begitu kuat, maka individu akan menjadi lemah. Baik, selanjutnya di dalam peer teaching kemarin itu selalu ada asesmen awal, ada ya. Ibu Ya, Pak. ada itu dalam peer teaching itu dilakukan kemarin. Asesmen awal. Ada, Pak. Ada. Formatifnya Formatif ada kemarin, Pak. ada, Bagikan sumatif LKPD. ada. Sumatifnya ada. Sumatifnya ada, Pak. Pakai apa? Ah iya, iya. Pakai Diharapkan Google. dalam apa itu ada gitu. Nah, Ya. jadi yang tadi kita kan ingin mengetahui anak, perlu ada asesmen awal gitu. Apa baru yang ada pada dirinya sehingga kita membawanya secara berangsur-angsur sesuai dengan kemampuannya ke arah yang kita inginkan. Dan tergesa-gesa pula membawanya gitu. Sebab anak-anak itu ya seperti pengalaman ibu-ibu. Semuanya kalau saya ingatannya ibu-ibu sudah berkeluarga semua ya. Sudah, Saya belum Pak. lagi, Pak. Nurul Kalau ibu belum. ibu ada kan kemarin ada anak kecil ya. Sudah, Pak. Ini kemarin kan ada anak kecil kemarin waktu apa kemarin ada ya. Iya, Pak. Ada bayi, Nah, Pak. iya bayi. Jadi bayi itu kalau pertama itu apanya fenomenanya kalau awalnya Nangis, marang Pak. enggak apanya Mairi paru atau marang Mairi Um, paru dulu apa? Mairia Kalau paling Amalia. paling awal tuh dia geser-geser badan pakai kakinya ke atas dulu, Pak. Oh kata ya sudah itu apa lagi? Apa Itu perkembangannya Bu Willy? Apa perkembangan Bu Willy? Belajar habis itu memiringkan badan, Pak. badan, Belajar? memiringkan Memiringkan badan. Ah, badan. beringat. Habis itu Sudah itu apa melengkung, lagi? Melengkup. Melungkup dulu. Melungkup sudah melungkup melangkah. berguling dulu, Pak. Baru Oh langkah. berguling dulu aja. Jadi Dia kita sebagai berguling. anak itu kita belajar juga. Anak-anak itu nggak dipaksa, nggak bisa dia misalnya melungkup disuruh lari kan? Nggak Iya. bisa dia. Atau dia miring baru disuruh melangkah, nggak bisa. Nah kita sabar menunggunya, ini gitu kan. Nah begitu juga anak-anak kita di sekolah ya, sabar menunggu dia berubah, ini gitu kan. Hari ini kita peringatkan ini boleh, ini nggak boleh. Besok dia lakukan lagi, besok kita ingatkan lagi, kan gitu kan. Nah, sabar kita menanti mereka berubah, gitu kan. Tapi Sebab kan kalau mesti ada anak, itu, Pak, harus Hah? seimbang dengan di rumah juga. Nah, Mesti ada keseimbangan di rumahnya juga gitu, Pak. keseimbangan, Maksudnya kan kita memperbaiki sikapnya di rumah ya. tentu harus didukung juga. Kadang fenomena yang ketemu kan kita berusaha Oh memperbaiki, iya, ternyata di rumah nggak mendukung. Iya. Di rumah anak-anak gitu, di orang Ya, tuanya gitu. Nah, nah jadi itu ada nggak di sekolah ibu-ibu ada kegiatan kunjungan rumah? kunjungan rumah ada, tapi bagi siswa yang mungkin tidak hadir ke sekolah setelah berhari-hari tanpa ada kejelasannya Ada gitu, Pak. ada kegiatan. Mm-mm, Nah, ada. tapi sebenarnya bukan itu saja gitu. Jadi kalau ada masalah-masalah anak, memang seperti yang apa Ibu Ahla tadi, sebab tidak bisa guru saja memaparkan di rumah, tapi juga tergantung kepada lingkungannya, termasuk lingkungan rumah tangganya gitu. Nah, itu Misalnya kadang anak-anak itu kan baju carut kan, eh, carut ini baju carutnya beleki gitu ya kan, beleki di sekolah kan. Besok carutnya balik kan. Nah, ditanya lagi Bu Nurul, Bu Wendy, Bu Kasbia, balik baju carut. Apa mau rumah baju carut lo katanya kan? Oh, apanya di rumah baju carut. Nah, besok pergi ibu ke rumahnya kan, kunjungan rumah kan. Jadi itu beli kok hebat Pak Bu kan itu kan. Tapi sering baju carut. Sering suka baju carut kan itu kan. Hmm. Nah, kecil ibunya ke apanya baju carut lo mabuk katanya kan. Nah, jadi di situ kita sebagai guru bayangannya ini bayangannya ada. Nah, jadi memang kita di sekolah itu kan bagian dari kehidupan anak. Kehidupan anak itu bukan di sekolah saja, ada
Oh, Bapak terlempar keluar. halo. Hmm. Hmm. Jadi gitu ibu-ibu. Bagaimana kita menghadapi anak-anak? Sebenarnya kalau di tingkat ibu tingkat SD semua ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, ya. Jadi ibu-ibu sebenarnya menghadapi orang-orang yang ahli surga semuanya. Anak-anak belum balik berakal kan? Belum balik berakal. Jadi kalau dia meninggal misalnya kan langsung masuk surga. Itulah yang ibu hadapi gitu. Jadi makanya dalam teorinya kullu mauludin yuladu alal fitrah kan itu kan Pak Abawahu kan itu. Di fitrah bersih Pak Abawahu, Pak Abawahu ibu bapaknya, kemudian ada Yahudi manusia itu bisa kita apakan lingkungannya kan itu. Iya. Lingkungannya di rumah termasuk di sekolah kan itu kan di sekolah. Jadi bagaimana mengarahkan mereka memang ke arah yang baik. Nah, kemudian masuk yang terakhir mungkin yang 10 ya. PCK. Kenapa guru itu melakukan PCK? Ibu Kaspia? Mengapa guru perlu melakukan penelitian tindakan kelas, Pak? Eh, karena dalam pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru tentu ada masalah-masalah yang ia temui dan salah satu cara untuk menemukan solusi dari masalah itu dengan melakukan penelitian tindakan kelas. Baik itu untuk meningkatkan uh, cara ngajar guru ataupun untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Tentu dengan menerapkan sesuatu yang baru ya. Ada apa gitu? Ada perlakuan baru dicoba. Kenapa anak-anak ini belajar tidak apa duduk saja dia di apa di tempat duduknya duduk. Kalau menurut pengalaman ibu-ibu, anak-anak itu waktu mulai pagi itu ya, mulai masuk, mulai belajar, yang fokus anak itu berapa menit dia bisa Bu Willy? Ada ditandai selama ini. Sudah sekian menit, oh sudah gelisah ya. Penanya yang jatuh, bukunya yang jatuh kan. Kepalanya, temannya yang dicontek di apakannya, sudah gelisah dia. 5 Berapa menit lamanya udah bisa? 5 menit, Pak Bias. 5 menit bisanya. Kalau Ibu Kasbia mengamati anak-anak, Kalau tengok dari teorinya, Pak, berdasarkan ini bukan teorinya, fakta di lapangan nih. Di ya, lapangan kan kita menghadapi anak-anak nih. Kita belajar ya, kita fokus kan. Lalu sudah apa kita beberapa menit, oh sudah apa dia. Sudah lapan-lapannya ikut ya, apa duduk kan. Mulai Oh, ganggu-ganggu teman, Pak. iya itu ganggu teman. Nah, berapa biasanya Bu Kaspia, pengalaman Bu Kaspia di lapangan? 10 menit atau 10 sampai 15 tuh udah mantap, Pak. Sudah itu sudah gelisah anak itu ya. Bisa gitu. Sudah ada apa gitu, sudah ada Hmm. fokus lagi. Kalau pengamatan Ibu Nurul, Sama, Pak. Sekitaran sama 15 ya. menit, Pak. Ya, 15 menit. Tapi Kalau kalau Ibu, di nah, video dia lama, Pak, tenangnya, Pak. Kalau nah, misalnya kita kasih video, disuruh nonton video, lama nah, dia tenang. Tapi kalau kita aja menerangkan 15 menit, udah tuh, Pak. jadi Ibu Nurul sudah melakukan perlakuan namanya itu. Jadi Ibu Nurul mencari akal kalau memang sudah tahu begitu ya. Kalau begitu kita memang TPA CK ini penting kan itu mengintegrasikan konten ilmu pengetahuan Ya. dengan teknologi kan gitu kan. Nah itu kan apa kita ingin berubah itu. Kalau Bu Eli pengamatan Bu Eli anak-anak sama ya, kita sama ya.
mau ibunya sudah menjadi fokus, hanya dia masuk 20 menit atau 30 awal, Pak. Oh, dengan infokus ya. Apa yang diapakan Bu Ili? Apa, Pak? Jadi beberapa ini anak-anak itu biasanya yang fokus ya. Aman kali. Suara Bu Ili kurang apa dah? Kurang jelas. Jaringannya Pak. Oh, jaringan. Nah, jadi apa artinya? Jadi anak-anak kalau dia sehat ya, oh, jadi dia gini. Jadi itu yang saya tanya tadi, ibu-ibu yang punya anak kecil, kemudian ada 3 tahun, 4 tahun ya, anak-anak kita kalau sehat dia tidak senang diam, Iya. gitu ya, gitu ya. Itu yang Iya, perlu Pak. kita Iya. apakan. Diam itu nggak bisa dia, pasti ada saja dia kan. Nah, jadi di rumah misalnya pagi-pagi itu sudah kita bersihkan, sudah susun itu. Lalu mungkin kalau anak 4 tahun, 3 tahun ya, lalu kita keluar ada kegiatan, oh nanti sudah berantakan ya. Iya. Nah, bersyukurlah kita kepada Tuhan bahwa anak-anak kita masih sehat walafiat gitu kan. Sehat bisa apa? Yang penting adalah menghindarkan benda-benda tajam kan itu yang berbahaya. Hmm. Jadi kan itu artinya anak-anak kita kreatif kan itu kan. Tapi selama ini kan anak-anak kreatif itu dimarahi orang tuanya di rumah gitu ya. Ini lah polo kursi ibu apa lapik lah kemawi bantal lah 5 Pak. painyo kan itu ibu ada ya. Lanjut coret lo dinding Pak. Kalau curi itu curi lindian itu artinya perlu kita ketahui, perlu kita pahami gitu. Anak-anak kita itu perlu media Iya. untuk menulis apa. Nah, itu yang kita apakan. Jadi jangan sampai kita mencegah nggak bisa menulis tapi solusinya nggak ada kan gitu kan. Jadi keinginan anak, perilaku anak perlu kita pahami. Jadi kalau apa yang sebenarnya diapakan anak-anak. Jadi misalnya kalau anak-anak ibu suka menyepak-nyepak nah, mungkin pada satu kali mungkin harus dibawa ke lapangan main bola dia kan. Bola. Nanti kita main bola dia mungkin main bola itu bisa juga menjadi model ya apa yang kita ingin apakan dalam bola itu. Di dalam permainan bola. Kemarin ada buku apa tuh menarik sana dia. Tentang mengaji Al-Quran dengan berbagai permainan gitu kan. Nah ini dia. Belajar Ini menghafal sambil ini bermain, Pak. ini ada Bu Uli punya. Menghafal ya. Ini belajar Ada. Al-Quran sambil bermain. Nah, jadi di sini ada 70 permainan ibu-ibu. Nah, itu yang saya maksudkan tadi. Jadi misalnya permainannya padahal dia mengajar Al-Quran sebenarnya, Bu. Ibu-ibu. Iya, Pak. Nah, tapi ada permainannya. Misalnya menyebutkan inisial nama surat, kan itu kan? Mengingat nama-nama surat, kemudian mempercepat bahan-bahannya apa misalnya kan? Langkah-langkahnya apa? Nah, itu ada 70 permainan. Kalau Bu Uli tadi apa bukunya? Pak, seminar itu Pak menghafal semudah bermain. Apa? Ada pula permainan cara langkah-langkahnya Iya, ada Pak. permain ada ya? Ayo gitu. Sebenarnya mengajak anak tuh menghafal Quran gitu, Pak, menghafal ayat, cuma sambil Ah, bermain iya itu dia. diikuti dia. Kalau dia mau lompat-lompat terserah. Kalau gitu. dia diajarkan bermain lah, Pak. Iya begitu. Dengan gerakan. Menghafal dengan gerakan tuh, Pak. Nah, iya. Nah, jadi ada istilahnya, jadi anak-anak itu bagi dia bermain itu belajar. Jadi ibu-ibu tahu, jadi kalau ingin belajar, ingin membelajarkan anak-anak, buatlah permainan. Itu dia. Sebab learning by playing, belajar sambil bermain. Nah, ini belajar Al-Quran sambil bermain, tapi bukan memain-mainkan Al-Quran ya, tapi ada permainan, nah, kan itu kan. Seperti menghafal Quran tadi juga, menyebut inisial nama surat, kemudian meneliti ayat pertama satu surat, nah, ada permainannya. Nah, kan gitu kan. Jadi apa artinya? Bahwa anak-anak tetap bermain, tapi tujuan kita sampai, kan gitu kan? Tujuan kita kan membaca Quran dari huruf Baghdadiyah kan, tapi dia tetap bermain. Nah, permainannya itu apa yang kita inginkan sampai dan dia puas pula dalam permainannya. Nah, kan gitu. Jadi selama ini kan begitu, kita sering memisahkan belajar dengan bermain untuk dunia anak-anak.
Jadi makanya ustadz-ustadz di musala di masjid kalau ngaji surah asar, anak-anak bermain-main di lapangan masjid atau musala anak-anak kita masuk lagi, gitu kan? Kita belajar lagi. Seperti yang diterapkan di sekolah alam mungkin, nah, Pak. Terlempar lah, Pak. Akhirnya ngomel dia jadinya, kan itu kan? Iya, Pak. Ini sedang bermain kan, besok kita lakukan juga, besok kita lakukan juga, akhirnya terbiasa anak itu menjadi mengomel. Siapa yang mendidiknya, mengajarnya? Ustadznya Gurunya, tentu gitu, jadi gitu. gurunya, Pak. Yang memberikan apa tuh ustadznya gitu. Nah, jadi makanya seperti apakah sudah saya katakan di apa kita ini, lokal kita ini, bahwa Syekh Burhanuddin itu mengajarkan Bismillah itu sambil mengkelereng. Jadi ada anak-anak mengkelereng, dia ikut pula. Ini Syekh ini, ulama besar Ya, anak Pak. mengkelereng, ikut gitu kan. Nah, lalu dia bilang baca Bismillah dulu ya, nah, kan gitu kan. Jadi belajar Bismillah, nanti mengkelereng bukan begitu. Ini Syekh ini ulama besar, ada tulisannya dulu. Jadi Syekh Burhanuddin mengajarkan Bismillah sambil mengkelereng. Jadi waktu Syekh Burhanuddin itu mengapakan kelereng nggak masuk pula kan, nah kan masuk kan gitu kan. Jadi makanya baca Bismillah ya. Jadi anak tadi kan termotivasi dia jadinya menjadi mendapatkan pelajaran, kan gitu. Jadi di PTK itu bagaimana meningkatkan. Jadi kalau Ibu Kasbi apa judulnya tadi? Penerapan apa tadi tuh, Pak? Maaf, lupa, Pak. Oh, iya. Kalau Ibu Nurul apa stick ya? Tongkat. Oh, number head together, Pak. Oh NHT. itu aja tuh salah satu model model itu apa sama dengan apa stick tadi juga itu. Apa artinya itu Bu Kasbi? Number head together. Kepala bernomor, Pak. Oh, Jadi, benar. Itu kan permainan itu. Nah, melalui itulah guru mencoba memapakan pelajaran tadi, memasukkan dia bermain gitu. Tapi dalam pre-teaching kemarin dilakukan permainan-permainan Bu Kasbia, pre-teaching. kalau kemarin per teaching belum ada, Pak. Oh, ada ya. Nanti dalam PL Dalam saya ingin memapakan ada model-model belajar, ada permainan-permainan. Kalau PL bagaimana caranya nanti itu ya? PL-nya dengan real di sekolah atau bagaimana? Direkam sepertinya nanti. Direkam, Pak. Direkam di sekolah masing-masing ya. Iya, Pak. Nah, diusahakan nanti ibu-ibu, nanti saya coba juga cari materi tentang model, kemudian strategi pembelajaran, dan mana yang cocok dengan materi ibu-ibu. Nah, apakan itu? Terapkan itu. Jadi kita seperti yang tadi, kita guru kalau dalam teori kognitif, kemudian positivisme itu lebih banyak sebagai fasilitator. Fasilitator itu adalah mengapakan bagaimana membuat sistem sistem belajar, kemudian tentang apa yang perlu dipersiapkan kita yang mengapakan. Tapi anak itu yang melakukannya gitu. Anak itu yang melakukannya. Sebab itu menjadi apa yang suatu perubahan juga dari teori belajar selama ini, Ibu. Jadi selama ini kan sangat didominasi dengan ceramah Sebenarnya kita sudah tahu itu ekspositori namanya. Jadi itu ceramah. Jadi kita ingin sekarang dalam level yang lebih besar inquiry discovery kan gitu kan. Anak yang mencari dan dia yang mendapatkan. Jadi bukan kita yang mencari ini benar ya, ini salah ya, enggak begitu. Anak itu yang menemukan, kan itu kan. Oh ini enggak bagus, enggak enak apa? Oh ya, dia yang menemukan. Jadi bukan kita yang memberikan hal yang sudah jadi, kan gitu kan. Dalam proyek itu kan itu sebenarnya PBL itu kalau PBL dengan PJBL apa bedanya Ibu Nurul? Kalau PBL tuh model pembelajaran berbasis pemecahan masalah, Pak. Berarti harus ada masalah Tentu gitu. Ya, Iya begitu Ibu ada? Ya, ditampilkan suatu masalah, Pak. Nanti Itu dicari masalah tahu ya. apa penyebabnya, begitu. Nah, penyebabnya sudah itu apa lagi? Eh,
Setelah diketahui penyebabnya, nanti kita bisa menemukan solusinya. Solusinya. Nah, tapi siapa yang memaparkan itu? Anak, Anak. Kita memaparkan saja. memfasilitasi Bagaimana aja Pak, apa fasilitator, iya fasilitator, mengarahkannya. fasilitator tadi. Nah, kalau Ibu Willy, kalau PJBL apa? Kalau PJBL tuh lebih menekankan pada proyek jangka panjang. Pak, Pak. Nolak jaringan Bapak. Hah? Nggak ada apa? Nah, baru kedengaran Pak. Nah, ya. Bu Willy, kalau PJBL apa, Bu Willy? Kalau PJBL tuh lebih ke proyek, Pak. Jadi Project. PJBL project problem based learning. Jadi lebih menekankan pada proyek jangka panjang sebagai metode pembelajaran. Jadi project ya, project kan itu kan. Kalau tadi PBL itu ujung-ujungnya solusi, kalau PJBL apa, Ibu ada? Ujung dari PJBL. PJBL Pak. Ya, apa ujung kegiatan itu apa yang kalau tadi kan solusi PBL ya. Ya. Kalau Ya, Pak. PJBL Dari proyek yang dilakukan itu nanti siswa akan memperoleh informasi dari materi yang diajarkan gitu Pak. atau kalau siapa yang Bu ini PJBL? PBL dalam modul ajarnya Ibu Kasvia? Kalau PJBL ujungnya itu produk, ada hasil, ada yang sesuatu yang dihasilkan dari proses pembelajaran itu. Dari project itu ya, dari pembelajaran. Jadi itu bedanya. Kalau PBL apa tadi ujung-ujungnya? Solusi. Ada solusi. Kalau PJBL produk atau anak-anak bisa melakukan sesuatu, misalnya membuat kaligrafi dan sebagainya ya. Konsep juga. Ya. Jadi itu apanya? Nah, jadi apa artinya? Bahwa di dalam pembelajaran itu memang di situ nampak anak-anak yang kita berikan peluang dominan dia untuk belajar. Nah, kalau begitu Ibu Nurul, kalau PJBL mulai dari mana kita mulainya? Mulainya Kalau PBL dari masalah ya, kalau masalah. Tapi kan kalau PJBL maksudnya sama Pak. Kalau Sama Pak, dari masalah Pak. kalau Cuma Bu Ili, ya apa Bu Nurul? sama masalah juga Pak. Cuma kalau dari PBL kita lebih ke solusi. Kalau PJBL kita bagaimana siswa itu bisa menghasilkan sebuah proyek untuk memecahkan masalah tersebut, Pak. Kalau Bu Ili? Ya Pak. Kalau PBL mulai ada masalah ya. Kalau PJBL bagaimana kita memaparkannya? Apa memulai dari mana Kalau kita? PJBL itu berbasis pada proyek, Pak. Proyek ya. Jadi dalam PJBL itu siswa itu terus dalam PJBL itu Pak, siswa bekerja dalam jangka waktu yang lebih lama untuk menyelidiki dan merespon masalah serta tantangan atau apa namanya itu Pak. Jadi siswa itu terlibat dalam sebuah proyek gitu Pak. Nah, kemarin yang mereka kemarin modul Ibu PJBL atau PBL? Bu Eli? PBL Pak. PBL. Yang PJBL ada kemarin? Bu ada apa kemarin? Yang modulnya. Yang ada PJBL ada? Ya kita ingin tahu apa yang dilakukan dalam PJBL itu. Kemarin pas bikin tugas modul ada bikin yang berdasarkan PBL, ada bikin berdasarkan PJBL juga Pak. Ya. Jadi kalau proyek PJBL tentu ada
dari perencanaan dulu ya. Ya, Kita Perencanaan. merencanakan apa proyeknya tentu gitu jadinya. ya penjelasan cara pembikinan Oh proyeknya iya, tadi ya, Bapak. dari situ kemudian Langkah-langkahnya. langkah-langkahnya, kemudian prosedur, kemudian ada tujuan ya, kemudian bagaimana melaksanakan. Nah, semuanya itu kembali kepada tadi bahwa anak-anak dominan melakukan kegiatan-kegiatan itu. Jadi kembali kepada PTK tadi ya, PTK tadi pasti sudah mengatakan bagaimana meningkatkan kualitas belajar guru. Dan di situ sebenarnya guru adalah implikasi atau tindak lanjut dari refleksi menghadapi atau melaksanakan pembelajaran selama ini. Itu adalah PTK kan gitu kan. Mungkin itu yang perlu saya katakan nih. Ada pertanyaan? Mungkin saya ingin memberikan apa nanti yang jelas adalah bahwa didoakan ibu-ibu semuanya lulus dalam apa nanti kan Amin, lulus Pak. dalam proses PPG. Kalau lulus nanti ibu-ibu ini ada buku-buku yang bagus ya. Menemukan sekolah yang membebaskan. Ini sekolah yang membebaskan. Kemudian ada buku Quantum Teaching. Ibu-ibu pernah membaca Quantum Teaching ini? Pas kuliah dulu cuma Pak, udah lupa. Pernah ya? Pernah. Pas kuliah. Ini salah satu apanya yang saya pinjam ini adalah masuki dunia anak-anak, lalu dari dunia mereka Anda bawa mereka ke dunia Anda. Di dalam buku ini halaman 5. Nah, ini yang quantum teaching ya, mengajar. Ini ada quantum learning. Quantum. Menurut Ibu Willy, quantum itu apa artinya? Ya, Pak. Quantum. Ini teori fisika ini. Bedakan. Kalau Ibu Nurul, ada yang tahu artinya? Kalau saya tanya, kuantum itu dia berapi-api gitu, berapi-api, bersemangat, menyala dia. Makanya itu menyala lah bro. Kepada mahasiswa menyala bersemangat. Jadi kami apa tuh mahasiswa kadang-kadang karena banyak kuliahnya semangat ya menyala. Kemudian ada buku Revolusi Belajar 2 jilid ya. Ini Revolusi Belajar Dave Meyer. Revolusi apa artinya? Bu ada? Revolusi. Perpindahan. Revolusi. Apa artinya Ibu Nurul? Pembaharuan. Pembaharuan. Bu Kasvia? Perubahan. Ada sambungannya Bu Kasvia? Perubahan yang berlangsung secara cepat. Oh, cepat. Kalau lawannya apa, Ibu Willy? Evolusi. Lawan evolusi. Evolusi yang lama. Evolusi ya. Sama, Revolusi sama berperang, melakukan revolusi, perubahan yang cepat. Jadi ini bukunya, Cepat. ada 2 jilid nih. Buku terjemahnya 2 jilid. Kemudian ada teori-teori belajar. Saya punya beberapa buku, ini salah satunya nih, teori belajar. Nah, kemudian yang buku tadi, kekuatan percakapan positif. Jadi makanya oleh ajaran agama kita katakan kata-kata yang baik, kan itu kan? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut atau liyaskut. Nah, kan gitu kan? Nah, ini bisa ini cakapan. Kemudian ada buku Keajaiban Kata-kata. Ini kata-kata itu ajaib kali. Kemudian ini CTL tadi, teori bagaimana belajar kooperatif ya. Kooperatif. Kemudian saya ingin juga pendidikan kita itu banyak yang digugat, menggugat pendidikan. Ini apanya adalah dari luar dari luar negeri. Jadi salah satunya yang digugatnya adalah teori behavioristik tadi. Itu diantaranya kan. Kemudian ada buku yang bagus juga ini Bapak Ibu, filsafat ya. Apa bacanya Willy? Seni apa tuh Pak? Seni memahami Pak. Oh iya. Jadi memahami ini ada pula seninya gitu. Ini tebal pula bukunya. Ada pula tebal bukunya. Jadi salah satu yang membuat kita berubah tadi adalah dengan diskusi, dialog, kemudian seperti ini ya. Kemudian juga membaca, tapi basisnya adalah berpikir. Kan?
membaca itu buku-buku itu sebagai bahan, diskusi ini sebagai bahan, tapi apanya adalah berpikir. Mungkin itu Oke, Ibu. Eli tidak kuliah sama Pak. Oh, Ibu ini, oke. Jadi yang Ibu Kaspia kuliah dengan saya, Ibu Ada. Ibu Nurul, Rugi, Ada, Pak. Rugi Eli tidak pernah kuliah sama Pak. Pernah. Ibu Nurul sama juga sama dulu dengan saya. Ada juga dulu. Oh, ada Ada. juga. Jadi Ibu Eli aja. Tapi walaupun tidak pernah dulu, tapi sini kan pernah Bu Eli. Iya, Pak. Nah, iya, iya. Ya itu mungkin yang bisa saya pakai untuk selanjutnya nanti selalulah meningkatkan kemampuan ya, kualitas bagaimana kita mengajar. Hmm, Tugas bagaimana bangsa ini, masyarakat ini memang terletak di tangan guru, Ibu-ibu. Tapi masalahnya negara tidak begitu Menghargai guru. menghargai guru, kemudian tempat guru di negara kita ini tidak nampak, tidak seperti di Jepang, Malaysia ya. Itu guru itu justru profesor di sini, guru di situ hampir sama gajinya kan. Iya. Termasuk juga ibu ini ya. Ini kan catatan Bapak Ibu kan ada saya nih. Jadi kalau Ibu Nurul sudah 5 tahun ya. Iya, Pak. Kalau Ibu Willy 5 tahun. Maaf, Pak. Ibu Ibu ada 9 tahun gitu ya. 9 Iya, tahun Pak. total sama ngehonor dulu, Pak. Oh iya 9 tahun kan gitu kan. Nah, jadi makanya saya ingin seluruh kan itu saya bilang. Jadi kalau ingin meningkatkan kesejahteraan guru kan, ya disuruh aja fotokopi rekening ibu-ibu ini kan. Nanti bulan depan dikucurkan aja uang itu kan gitu kan. Kalau kita sudah punya uang tentu kita akan membeli buku-buku ini ya. Tapi Iya. kalau enggak bagaimana kan Maunya gitu sih kan. begitu, Pak. Hah? Maunya begitu, Pak. Ya itu logika apanya seperti itu, Bu. Jadi memang masyarakat atau negara itu sangat tergantung kepada guru itu. Tergantung kepada guru. Jadi makanya Kaisar Jepang ketika terjadi bom atom di Hiroshima ya, kaisarnya bertanya, masih adakah guru? Diharapannya adalah kepada guru gitu. Kalau masih ada guru 20 tahun ke depan kita akan bangkit lagi. Akhirnya Jepang memang bangkit. Nah, kita nggak pernah bangkit kan? Bangkit. Tahun 70-an Bapak Ibu-ibu, tahun 80-an itu banyak Malaysia belajar kemari, termasuk di Imam Bonjol ini. Nah, sekarang justru terbalik. Terbalik. Orang Indonesia yang banyak ke Malaysia. Karena memang sistem pendidikan itu memang punya pola bagaimana meningkatkan kualitasnya gitu. Kita kan nggak begitu nampak oleh negara, nggak begitu nampak. Tapi nanti ibu-ibu nanti kabarnya dulu kan kalau menang yang ini ya, guru-guru itu akan ditambah tunjangan berapa katanya? Pernah ibu-ibu 15%. 2 juta kata Pak Asim Oh iya. waktu kampanye itu. 2 juta sama 1 tahun. Oh, 1 tahun ya kan. Nanti diapakan janjinya apakah memang janjinya memang realisasi kan? Tapi itulah kadang-kadang itu negara, kemudian partai-partai politik ya, politisi waktu pemilu dia berjanji ya, tapi kalau dia sudah menang dia enggak mengikutkan masyarakat lagi. Itu masalahnya. Demikian saja Ibu-ibu. Ada pertanyaan? Termasuk juga pertanyaan dari tugas mungkin apa? Tidak ada kan? Enggak, Pak. Jadi Ibu Nurul nanti diapakan Bu Nurul ya? Iya, Sebab Pak. kemarin kalau nggak salah dari guru pamong kita yang kan tidak banyak perubahan. Jadi Ibu mungkin mengupload lagi dan nilai lagi. Kalau awal itu penilaian tugas Bapak Ibu itu tidak ada acuannya. Tapi tugas apa ini mungkin Review. ada perubahan-perubahan nilai ya. Itu anggap aja itu fluktuasi penilaian ya. Sebab mungkin awalnya mungkin ya bagaimana kita bersemangat apa ya. Cuma nilai per teaching dari guru pamong belum keluar, Pak. Guru pamong? Iya. Ibu ada aja tuh semuanya? Bu Kaspia udah? Oh, lihat sebentar dulu, Pak. Ibu Nurul?
Juga belum, Pak. Bu Willy, Apa, Pak? Nilai, Pak? nilai Ya belum, Pak. Belum, Pak. termasuk juga saya kalau ada hal yang yang terlupa nanti diingatkan. Modul ajar peer teaching yang baru dinilai. Selempat ya. Mungkin sampai di sini saja ya kita, Ibu. Sudah ada rekaman apa kita tadi? Oh, Dokumentasi kita. Udah? ya nanti pas sudah selesai itu, Pak, Oh ya. terekamnya, Pak. Di Tadi converse. kan ya tadi karena banyak keluar masuk apa mungkin siapa nanti ada yang makan mungkin banyak yang dibuang banyak mungkin kan Kalau dibuang kayaknya enggak, Pak. Soalnya kan semuanya dikat masuk itu, dikat Pak. apa yang apa tuh yang putus-putus itu enggak diapakan dibuang dia Kalau nyambung dia dibuang, nanti. kalau dibuang nanti tuh nggak nyambung sama Oh pembicaraannya, dibuang. Pak. Oh ya, oh gitu. Iya, Oh enggak dibuang ya. nggak Jadi usah, Pak. Kan nanti muncul keluar lagi. masuk apa tadi enggak mengganggu ya. Enggak, Pak. Oh Enggak, Pak. oke. Kalau nilai review memang belum, Pak. Oh, nilai review ada yang sudah, tapi saya belum menilainya itu. Jadi kalau Ibu Oh, Willy sudah, tidak ada masalah, tapi saya belum menilainya, belum tepat. ya, Bukan Pak. Ibu Tapi Willy. ya, belum muncul di Iya tugas belum ya. tugasnya. Memang belum ya. Terima kasih atas apa. Sebab itulah dosen-dosen kita termasuk saya ya. Jadi dalam 2 hari ini, Senin ini kuliahnya jam pertama, jam kedua, ketiga, pulang, kemudian apa. Jadi belum cepat. Nanti kita Nggak apa-apa, Pak. selesaikan ya. Iya, selesaikan. Yang lain? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, mungkin sampai di sini saja kita lanjutkan perjuangan dan tetaplah menyala, begitu ya. Iya. Tetap menyala. Terima kasih banyak, Pak. Iya, ya, sama-sama. Kita sudahi pertemuan kita Nanti ini dengan PPL itu baca enggak sama